Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan, para Wakil Dekan, dan juga Bapak Ibu dosen, tendik, mahasiswa yang mengikuti kegiatan kita yang sangat istimewa di siang ini. Alhamdulillah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat ya, nikmat Islam, nikmat iman, kemudian juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman nanti. Pada kesempatan siang kali ini saya sangat berbahagia bisa diminta untuk menjadi moderator kegiatan kali ini. Dan sebelum kita mulai acara siang hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara yang sudah disusun oleh panitia ya. Yang pertama nanti akan kita buka terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Dekan, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh guru-guru kita, yaitu Dr. Gofir dan juga Dr. Muhammad Saifuddin Hakim. Ya, kemudian menutup. Nah, kebiasaan pada tim pengabdian ya, KAP ya, ini selalu kalau mau membuka acara itu kita mulai dengan pantun. Nah, jadi nanti ini saya terpaksa ketularan Dr. Yodi ya, untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, kita buka dulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfaatan tambahan ilmu kepada kita semua. Amin. Nah, sebelum saya masuk ke acara selanjutnya, saya bacakan dulu pantun. Ya, ini pantun versi WD khas ya. Nah, gerbang terdepan namanya lokomotif. Simbah di depan nyimak berita nasional. Puasa sebulan lamanya makin produktif. Tambah amalan naik jabatan fungsional. Oke. Itu saya bacakan. Nanti akan ada versi pantun berikutnya ya dari WD-WD yang lainnya. Tapi karena saya dari KAP maka saya nembak WD-WD yang lainnya. Jadi, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Dekan. Kami persilahkan Prof. Ufa Emilia, MD, PSD, SPOGK untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bapak Moderator Mas Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sivitas FKKMK, Mitra Rumah Sakit Pendidikan, para senior, alumni, seluruh hadirin forum virtual ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga narasumber Dr. Abdul Gofir dan Dr. Saifuddin Hakim yang telah hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat sehat, juga kesempatan, kesejahteraan sehingga kita dapat mengikuti acara Pasinaon Piwulang Luhur dari tempatnya masing-masing yang tentunya diselenggarakan bersama FKKMK dan Masjid Ibnu Sina, juga AHS UGM. Alhamdulillah forum Pasinaon ini merupakan edisi khusus bulan suci Ramadan. Mana saya belum aku ini akan hadir setiap minggu karena tentunya kita ingin memanfaatkan bulan ini untuk memberikan cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita untuk mewujudkan karakter dan akhlak mulia. Topik yang akan disampaikan pada empat pertemuan di bulan Ramadan ini juga beragam ya. Yang pertama ini adalah Ramadan dan produktivitas. Kemudian yang kedua nanti minggu depan puasa dan kesehatan. Yang minggu depannya lagi adalah Ramadan mengasah dan menguatkan iman dan takwa. Dan di minggu terakhir, apakah kita sang pemenang? Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya sekedar sedikit mengingatkan ada beberapa makna bulan Ramadan bagi umat Islam yang tentunya jangan sampai kita lewatkan. Yang pertama adalah bulan di mana umat Muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh dan menahan segala hawa nafsu, berperilaku sabar, dan juga tahan akan adanya godaan dan ujian. Yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan petunjuk dan pedoman hidup yang harus kita imani bersama. Yang ketiga juga sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya, dengan hadirnya malam Lailatul Qadar ya. Tercantum dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1 ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadr ya. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yang keempat, bulan yang penuh dengan kedermawanan. Jadi kita juga sudah mendapatkan keteladanan terbaik dari junjungan kita untuk banyak bersedekah dan menjadi orang yang paling dermawan pada bulan suci ini. Dan yang terakhir adalah bulan pengampunan dosa. Ya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi dengan mengetahui berbagai makna bulan Ramadan bagi umat Islam ini, marilah kita memperbanyak amalan dan semakin mendekatkan diri dalam menjalani ibadah puasa Ramadan dan akan menjadikan pribadi-pribadi yang lebih baik untuk selanjutnya. Atas nama FKKMK UGM, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nara pencerah atas kesempatan yang diberikan melalui forum ini, juga semoga mendapat balasan atas amal yang diberikan. Terima kasih juga kepada Dr. Hanggoro Tririnon C, Mas Hengki, yang bertindak sebagai moderator pada pertemuan ini, dan juga teman-teman panitia yang telah berupaya mewujudkan forum berbahagia ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ova atas sambutan yang diberikan. Semoga semakin menambah semangat kita ya dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tetap produktif seperti tema kita kali ini. Ya, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi dan akan dibacakan oleh Mas Muhammad Maulana Zaki dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Beliau akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Kami persilahkan kepada Mas Muhammad Maulana Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Maulana Zaki dari Prodi Pendidikan Dokter 2020 yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat tersebut menambah keimanan kita bersama. Ya, terima kasih. Kemudian menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada kesempatan kali ini, yaitu tausiah dari dua orang guru kita bersama ya. Yang pertama adalah Dr. Abdul Ghafir, spesialis saraf konsultan MSc, dan kemudian Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc PhD. Kami persilahkan kepada beliau-beliau. Monggo Dokter. Sebentar, nggih. Mas. Sampun nggih. Sampun, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Dekan Profesor Dr. Ova Emilia beserta jajaran Sivitas Akademika FKKM UGM, yang terhormat para direktur di lingkungan Rumah Sakit Akademik Health System beserta jajaran Sivitas Hospitalia Rumah Sakit, baik Rumah Sakit Sajito, Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit Suraji, dan Rumah Sakit Hajul Kito. Yang terhormat guru-guru kami, para guru besar dan sejawat dosen, juga sejawat dietitian dan para perawat serta para tendik yang di lingkungan FKK FKUGM. Hari ini kami dapat kesempatan oleh panitia Pasinon Luhur edisi Ramadan untuk mempresentasikan mengenai Ramadan dan produktivitas. Baik, kita mulai.
perintah puasa itu adalah suatu perintah yang berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat sini kita bisa mengambil manfaatnya bahwa dengan berpuasa kita akan meningkatkan takwanya, meningkatkan taatnya kepada Allah Sang Pencipta, meningkatkan amal salehnya kepada sesama, dan meningkatkan manfaatnya bagi kita sesama. Kemudian hadis yang mendukungnya adalah salah satu keutamaan bahwa bulan Ramadan adalah kita ketika dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Rasulullah bersabda, Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jika berpuasa dengan sungguh-sungguh karena iman, ghufira lahu, dimaafkanlah semua dosa ma taqaddama yang telah dilakukan sebelumnya min dzambih. Yang menurut Imam Al-Qurtubi, kata Ramadan itu artinya terbakar. Karenanya beliau benar Ramadan adalah bulan ia membakar dosa-dosa dengan amal solehnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa produktif adalah satu, bersifat atau mampu menghasilkan, tentunya dalam jumlah yang besar. Yang kedua, mendatangkan, memberi hasil, memberi manfaat, dan sebagainya. Menguntungkan artinya. Ketiga, mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur yang baru. Manusia yang produktif ini sesuai dengan perintah hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi menghasilkan karya, bermanfaat, menguntungkan bagi sesama dan lingkungannya, itu merupakan suatu hasil dari kita semua yang produktif ya. Ini juga untuk nasihat bagi saya sendiri dan juga bagi yang muda-muda, juga bagi kami semua ya, para dosen, para sivitas akademika, para pendidik dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, apakah puasa mengurangi produktivitas? Apakah puasa mengurangi kemampuan dalam belajar hal yang baru? Apakah puasa mengurangi kemampuan plastisitas otak? Itu pertanyaan yang diajukan. Nah, dalam bulan Ramadan ini sebenarnya ada beberapa rangkaian kegiatan, baik puasa Ramadan, sholawat taraweh, tadarus, dan aktivitas amaliyah yang lain, sodako, kemudian yang lain. Nah, termasuk di sini bisa dikerjakan karena dalam kondisi berpuasa yang dengan penuh konsentrasi kita bisa beribadah. Memang ada hambatannya adalah berbagai macam godaan. Tetapi kita harus senantiasa untuk berpegang pada peningkatan kualitas berpuasa. Goalnya atau keluarannya adalah bagaimana setelah berpuasa kita menjadi lebih disiplin dalam mengatur waktu, lebih fokus dalam berkarya, tidak rentan terhadap stres, bisa melakukan pekerjaan lebih efektif, kemudian mampu mengendalikan diri. Dan akhirnya setelah berpuasa kita akan mendapatkan kemenangan dengan meningkatkan iman takwa,
meningkatkan ibadahnya dan kinerja kita, dan makin produktif. Kita ketahui bersama bahwa ibadah itu tidak cuma mahdoh, tapi ada yang ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah yang ibadah yang ritualnya sudah jelas diatur dengan, dan ada juga ibadah yang merupakan amal soleh yang bisa dikerjakan sehari-hari dan bisa bermanfaat buat sesama. Neuroplastisitas dan puasa, ya. Jadi pada saat kita berpuasa, ternyata menurut sebuah sumber yang kita dapatkan dari Frontier in Cellular Neuroscience, kemampuan sel saraf untuk mengubah aktivitasnya sebagai respon terhadap rangsangan intrinsik ataupun ekstrinsik dengan mengatur kembali struktur dan fungsi juga koneksinya pada jaring otak. Di sini ada neuroplasticity. Di sini berfungsinya adalah untuk new learning ability, untuk kemampuan mengingat kembali hal-hal yang baru, kemampuan mempelajari hal-hal yang baru, dan ini tentunya akan meningkatkan produktivitas. Kemudian efek puasa terhadap neuron juga, puasa mampu meningkatkan fungsi hipokampus. Dalam hal ini, hipokampus berfungsi untuk perbaikan memori. Kemudian enhance cognitive function, perbaikan memori. Kemudian puasa juga akan memperbaiki sel signaling pathway atau jalur signal glutamat di sini, sehingga menimbulkan koneksi baru. Tentunya ini untuk new learning ability. Jadi untuk kemampuan belajar yang baru, memperbaiki fungsi memori. Efek puasa terhadap neurotropik juga ternyata memicu neurofrektif faktor, memicu pelepasan BDNF dan FGF, kemudian memicu pembentukan dan penguatan sinap, kemudian memicu produksi neuron baru dari stem cell yang ada. Tentunya ini juga akan meningkatkan memori kita. Puasa juga adalah sebuah tantangan karena merupakan adaptasi sel terhadap lingkungan yang baru, kemudian stimulus untuk new learning ability-nya. Bagaimana efek puasa terhadap neuroplasticity juga? Perubahan sumber sel energi dari glukosa ke keton ini akan meningkatkan jumlah mitokondria di neuron. Selanjutnya di sini akan meningkatkan metabolisme dari sel-sel saraf. Ya, ini ada di sini ada fasting dan exercise, ya, akan menimbulkan resistance cellular stress resistant, ya. Di sini juga menimbulkan juga cell growth and plasticity pathway. Ini tentunya akan berfungsi untuk enhance synapse atau neurogenesis, ya, peningkatan plastisitas otak dan neurogenesis, juga enhance performan untuk memperbaiki performan kognitif. Di sini peningkatan kognitif, mood, psikomotor dan sebagainya. Kemudian akan menimbulkan resistance to neural degeneration dan juga enhance recovery from injury. Ini tentunya akan memperbaiki fungsi memori kita. Bagaimana mekanisme puasa dalam membentuk neuron? Ternyata puasa itu akan meningkatkan rilis BHD, BDNF, dan lain sebagainya, dan menurunkan glukosa, insulin, mTOR, leptin, interleukin 6, dan TNF-alpha. Tentunya di sini akan mempengaruhi terjadinya optimized neuron bioenergetic dan optimized neuroplasticity dan neurogenesis, juga optimized neuron resilience. Nah, bagaimana efek puasa dalam mencegah cognitive impairment? Ternyata beberapa efek puasa ini adalah terjadinya reaksi neuroinflammation, kemudian penurunan sekresi neurotransmitter, ada disfungsi sinap, ada disfungsi cerebrospinal, ada resisten brain insulin, dan juga gangguan neurogenesis.
Dengan dilakukannya intermittent fasting, ternyata terjadi respon bahwa perbaikan respon inflamasi, ada peningkatan pengeluaran neurotransmitter, kemudian perbaikan plastisitas sinaptik otak, kemudian terjadi supresi atau penekanan dari inflamasi vaskuler. Juga terjadi perbaikan pada resistensi dari insulin pada brain, kemudian terjadi perbaikan proses neurogenesis. Sehingga dari proses puasa yang menekan reaksi neuroinflamasi, disfungsi sinap dan memperbaiki resistensi insulin, juga disfungsi cerebrovaskuler dan peningkatan atau promosi neurogenesis, akan berakibat bahwa puasa akan memperbaiki fungsi kognitif pada pasien yang cenderung terjadinya cognitive impairment. Jadi efek puasa terhadap demensia itu dapat mengurangi neuroinflamasi, dapat memperbaiki neurotransmitter dan meningkatkan plastisitas sinap. Dapat juga memperbaiki fungsi vaskuler dan memperbaiki resistensi insulin dan neurogenesis. Kita ulang lagi, ternyata berpuasa akan meningkatkan beberapa rilis BHB, BDNF, adipoksin, grelin dan sebagainya, dan menurunkan rilis glukosa, insulin, mTOR, leptin, interleukin 1 dan TNF alfa. Dan ini tentunya berakibat salah satunya terjadi optimized neuroplasticity dan neurogenesis. Ini yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir seseorang. Nah, pada bulan Ramadan kita tentunya harus dilandasi oleh keimanan, niat, dan ikhlas supaya apa yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan harapan setelah berpuasa. Kalau di dalam puasa kita bisa melakukan puasa yang berkualitas, melakukan sholat tarawih, tadarus, kemudian beramal soleh yang lain, nanti keluarannya kita akan istiqomah beribadah, meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita sebagai para pendidik, para profesional, ya, dengan berpuasa kita tetap melaksanakan kegiatan mengajar, melatih atau memberikan workshop, mentoring, menulis baik buku maupun publikasi, meneliti, membuat inovasi pembelajaran, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nanti setelah berpuasa akan meningkat hasil proses mengajarnya, keluaran dari proses pendidikannya, keluaran dari proses ilmiah, baik menulis, buku, publikasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian itu akan mengevaluasi produktivitas pasca puasa? Nah, silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari si master yang ada di ugmac.id. Nanti kita bisa melihat apakah setelah berpuasa makin meningkat jumlah karya ilmiahnya, jumlah kegiatan aktivitas ilmiah dan sebagainya dan sebagainya. Karena sekarang itu semua kegiatan itu terukur dan tertulis ya. Dan bisa juga kita melihat di jejak digital kita, baik di Sinta, di Simlitapmas, kemudian di Google Scholar, di Scopus dan sebagainya, ada semua kegiatan yang semuanya saling berinteraksi, sehingga nanti kalau kita akan membuat laporan IBK, laporan kegiatan mengajar itu sudah ada. Kalau orang yang di rumah sakit ya tentunya ada capaian, kalau di Sarjito ada simetris ya, kegiatan kinerjanya bisa tertulis di situ. Ramadan adalah merupakan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan puasa Ramadan meningkatkan neuroplastisitas, akan meningkatkan kemampuan belajar, kemudian akan meningkatkan produktivitas tentunya. Demikian harapan kita semua bahwa dengan puasa itu bukan berarti kita akan menurunkan aktivitas kita, tapi kita tetap menjalani aktivitasnya, bahkan ditingkatkan aktivitasnya. Salah satu hadis Rasulullah juga bersabda bahwa
mangkoma Ramadonan imanan ihtisaban zirahu ma taqaddama min dambi. Jadi siapa yang berdiri, yang melakukan sholat atau beramal soleh dan sebagainya di malam hari pun, pada saat puasa pun juga merupakan dapat ampunan. Jadi tidak cuma puasa, tapi aktivitas sholat raweh, tadarus dan sebagainya di malam hari. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini juga sekaligus untuk nasihat bagi kami sendiri dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Dr. Gofir, ini sangat mencerahkan ya. Ternyata puasa di bulan Ramadan di mana kita seharusnya itu menahan lapar dan haus, tetapi justru meningkatkan neuroplastisitas ya tadi ya, sehingga justru malah meningkatkan produktivitas kita. Ya. Jadi puasa ini tentu bukan suatu alasan untuk jadi lebih malas ya, tetapi justru malah meningkat semua kinerja tridharmanya. Terima kasih Dr. Gofir. Kesempatan kedua kami berikan kepada Dr. Muhammad Saifuddin Hakim untuk memberikan tausiahnya 10 menit, Dok. Monggo kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Dekan, Prof. Hova, dan juga para wakil dekan, para direktur rumah sakit jejaring AHS, guru-guru kami, guru besar, dosen di FKKMK UGM, dan juga Tendik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit sharing dalam Pasinaon Piwulang Luhur edisi Ramadan kali ini, yang temanya adalah Ramadan dan produktivitas dalam bekerja. Tadi guru kami, Dr. Abdul Ghafir, banyak membahas tentang efek puasa terhadap neuron, sel saraf, dan kemudian kaitannya dengan produktivitas. Tadi saya mikir, wah ini kalau kaitannya dengan mikro agak sulit nih kalau dihubung-hubungkan gitu ya. Karena kalau mikro itu efek puasa yang paling banyak dipelajari itu adalah terhadap komposisi dari mikrobiom. Jadi saya ingat sekali dulu saat sekolah itu ada teman saya yang mempelajari tentang efek atau komposisi dari mikrobiota yang ada di usus, ya, intermittent fasting, dan dia mengumpulkan sampel feses di awal dan di tengah dan di akhir Ramadan. Dan memang efeknya terhadap mikrobiom itu ternyata sangat baik ya, meningkatkan diversivitas dari mikrobiom, dan itu menimbulkan efek kesehatan yang dan itu diduga ada manfaat kesehatan di situ. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini untuk mengaitkan Ramadan dan produktivitas, saya tidak agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ghafir tadi. Saya lebih banyak mengingatkan tentang tugas kita ya sebagai, ya istilahnya sebagai pegawai, sebagai pihak yang mendapatkan amanah ya untuk bekerja di FKKMK UGM. Saya mengingatkan pertama-tama bahwa kalau kita bekerja dan untuk mendapatkan harta itu ada beberapa jalan. Ya, ada yang melalui jalan perdagangan, dia memperoleh keuntungan. Kemudian ada yang mendapatkan harta itu melalui hibah, ya dia mendapatkan hadiah, atau dia mendapatkan warisan dari orang tua yang mungkin kaya raya. Dan ada juga orang yang mendapatkan harta itu karena hasil ya jerih payah keringat tangannya sendiri, ya dia bekerja, menjual jasa, menjual skills-nya, menjual kemampuannya, ya. Dan berkaitan dengan hal ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memuji ya orang-orang yang mendapatkan harta, yang mendapatkan kecukupan harta itu melalui ya hasil dari usaha jerih payahnya sendiri, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu mengkonsumsi makanan yang lebih baik ya daripada memakan dari hasil jerih payahnya sendiri.
Dan Nabi kemudian mencontohkan wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya ya ini sebagai contohnya bahwa Nabi Daud itu beliau makan ya dari hasil jerih payahnya sendiri ya, tidak dari hasil meminta-minta, bukan dari hal-hal yang lain. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW itu pernah ditanya ya, oleh salah seorang sahabat bernama Rafi bin Khadij, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, penghasilan apakah yang paling thayyib, yang paling baik? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yaitu penghasilan yang paling baik itu adalah ya seseorang itu bekerja ya dan kemudian mendapatkan penghasilan ya dari bekerjanya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap keuntungan ya dari jual beli yang mabrur. Maka dua hadis ini ya semoga menjadi motivasi bagi kita bahwasanya ketika kita itu bekerja ya dengan kekuatan, kemampuan, skills yang kita miliki, maka itu adalah di antara ya jenis pekerjaan yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi itu pun harus bersyarat ya, bahwasanya seseorang itu ketika bekerja apapun itu ya itu tidak boleh melenceng niatnya. Maka di sini Nabi SAW itu mengingatkan ya dalam sebuah hadis yang sahih, ada orang-orang itu yang ketika bekerja itu ada yang niatnya itu benar. Dan ketika niatnya itu benar, maka Nabi SAW mengatakan bahwa orang ini fisabilillah. Dia itu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya bekerja untuk menafkahi anak dan istri, bekerja untuk menafkahi kedua orang tua yang sudah lanjut, ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi, menjaga diri dari meminta-minta, kemudian yang belum saya tulis di sini, bekerja untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ya, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Dr. Khofir. Nah, ada bekerja yang niatnya itu tidak benar, ya, bahkan ini disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah fisabilis syaiton. Ya, orang kalau ada bekerja dengan niat semacam ini, maka dia itu berada di jalan setan. Apa itu? Wa ingkana kharaja yas'a riya'an wa mufakhoratan. Yaitu ketika dia itu bekerja untuk riya, ya, menyombongkan diri, atau dalam kondisi sekarang ini itu bekerja demi ya status sosial tertentu. Ya, wah kalau ya bekerja di sektor tertentu ya itu nanti di kampung akan menjadi status sosialnya naik ya, kemudian dia supaya dia dihormati ya atau yang lain-lain. Maka di dalam bekerja pun kita perlu ya untuk meluruskan niat kembali. Apa sih ketika kita bekerja dimanapun, termasuk ya bekerja di Sivitas Akademika FKKMK UGM. Nah, ketika kita bekerja itu tentu ya kita itu pasti terikat dengan perjanjian, ya pasti terikat dengan, kalau dalam bahasa kita, kontrak kinerja, apapun itu namanya, ya entah itu ya kalau dalam bahasa yang kita ya kalau dosen itu ada BKD, ya ada kontrak SKP atau apapun bentuknya, atau mungkin ketika kita diterima sebagai PNS atau yang masih SK Rektor, ya itu ada kontrak klausul-klausul tertentu, ya maka harus kita pahami bahwa ketika kita bekerja dan kita terikat dengan perjanjian dengan ya tempat kita bekerja, entah dengan atasan atau dengan pemerintah misalnya, ya maka perjanjian yang mengikat kita itu kalau kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya itu akan dinilai sebagai ibadah. Maka di sini saya mengingatkan ya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua akad. Yang dimaksud dengan akad di sini itu adalah al-uhud, ya perjanjian. Ya, oleh karena itu meskipun kita ketika menandatangani kontrak kinerja, ya saya janji nanti semester ini mau publikasi Q1 4 paper misalnya, atau saya mau mengajar sekian SKS, maka
di atas kertas memang perjanjian itu antara kita dengan atasan, ya entah dengan ketua departemen atau mungkin dengan dekan, ya. Tetapi pada hakikatnya, ya ketika kita menandatangani kontrak kinerja itu, pada hakikatnya kita sedang membuat akad ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita ya untuk mematuhi kesepakatan ya, klausul perjanjian yang telah kita buat. Apa sih janji kita di semester ini? Ya, maka ya itulah yang harus kita, ketika kita sudah setuju, kita tanda tangan, kita submit ya di Seamaster misalnya, maka itu menjadi perjanjian yang Allah perintahkan kita untuk mematuhinya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian itu untuk menunaikan amanah ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan amanah ya, apapun bentuknya ya, secara fungsional kita mendapatkan amanah sebagai dosen, tendik secara fungsional mendapatkan amanah sebagai tendik. Tetapi mungkin di waktu-waktu tertentu kita mendapatkan amanah entah di kepanitiaan tertentu, entah di organisasi tertentu, maka semua itu adalah amanah. Atau mungkin kita mendapatkan tugas spesifik ya dari atasan kita pada satu waktu tertentu, maka itu adalah menjadi amanah yang wajib kita tunaikan kepada yang berhak. Dan itu Allah sifati sebagai sifat orang-orang yang beriman. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat orang yang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji yang telah mereka buat. Ya, jadi ini adalah sifat orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan secara khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu juga memerintahkan ya, ini dalam bahasa Arab ya, itu adalah kalimat berita tetapi isinya perintah ya. Jadi dalam gaya bahasa Arab itu ada semacam itu. Dan kalau ada gaya bahasa Arab semacam itu justru perintahnya itu semakin ditekankan ya. Karena apa? Karena ketika diberitakan dengan kalimat berita itu seolah-olah perintahnya itu sudah terrealisasi. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, bahwa semua muslim itu sifat mereka itu adalah mereka itu akan selalu memenuhi kesepakatan ya, perjanjian yang mereka buat ya. Jadi ini sesuatu hal yang Nabi SAW perintahkan ya. Jadi kita harus mengetahui ya, kita niatkan bahwasanya ketika kita bekerja, ketika kita terikat dengan perjanjian, klausul, kontrak kinerja atau apapun itu namanya, dan kita menjalankan itu dengan baik semaksimal yang kita bisa, maka itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang Allah perintahkan kita untuk mematuhi perjanjian selama isi dari perjanjiannya itu adalah tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melarang keras ya semua bentuk khianat. Jadi kita sudah mendapatkan kepercayaan ya, entah dalam suatu jabatan atau amanah tertentu ya, atau tugas tertentu ya, atau kepanitiaan tertentu, maka kita tidak boleh ya untuk berkhianat terhadap amanah. Kita menjalankan tugas tersebut secara asal-asalan, asal dadi ya, asal ya bentuknya ada tetapi tidak dalam bentuk yang sempurna. Maka maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Nabi, wa tahunu amanatikum ya, dan janganlah kalian itu mengkhianati amanah ya yang telah kalian emban, yang telah kalian keterima wa antum ta'lamun, sementara kalian itu telah mengetahui. Dan secara khusus ya, karena kita tidak boleh mengkhianati amanah, ya bukan berarti kita ya udahlah kita laksanakan aja amanah itu asal-asalan, yang penting jadi, yang penting apa, yang penting hasilnya ada, nggak tahu itu bagus apa enggak ya, sekedar menggugurkan kewajiban bahasa kita ya. Padahal kita oleh Nabi SAW itu dimotivasi ya, bahkan diperintahkan ya untuk ya bekerja itu secara profesional ya, bekerja dalam bentuk yang paling sempurna ya, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah cintai ya. Nabi SAW mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila dia bekerja apapun itu, dia bekerja secara itqon ya.
Itqon ini dalam bahasa Arab itu artinya bekerja dalam bentuk yang paling teliti, dalam bentuk yang paling sempurna, paling bagus yang paling dia bisa. Makanya di sini saya terjemahkan dengan bekerja secara profesional. Maka kalau kita bekerja secara profesional, produktivitas kita baik, ya, itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Ya, dan oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali mengingatkan ya, menyebutkan ya, bagaimana sih kita itu agar bisa menjadi pegawai yang ideal ya. Dan menjadi pegawai yang ideal itu Allah isyaratkan dalam beberapa ayat ya, di surah Yusuf ya, ketika Allah menceritakan bagaimanakah Nabi Yusuf itu ya menawarkan diri ya untuk bekerja sebagai bendaharawan di negeri Mesir ya. Bagaimanakah cerita tentang jin ifrit ya yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman ya untuk memindahkan istana Ratu Bilqis ya. Kemudian bagaimanakah kisah ya, bagaimanakah malaikat Jibril itu Allah angkat dia sebagai pemimpinnya para malaikat ya. Karena kemudian Allah katakan di kuwatin indadzil arsyil makin muta'in sama amin. Maka di antara karakter Jibril adalah dia itu memiliki kekuatan ya, dan ini kalau pegawai kita terjemahkan menjadi skills ya muta'in sama amin, dan dia itu adalah orang yang dipercaya ya, dia ditaati di malaikat-malaikat yang lain dan dia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari keempat ya surat ini ya, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya kalau kita ingin menjadi seorang pegawai yang ideal, pegawai yang sesuai dengan karakter yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, itu muaranya kepada dua sifat ya. Yang pertama adalah memiliki kemampuan skills sesuai dengan bidangnya ya. Jadi kalau misalnya yang bidangnya itu adalah sesuai dengan sekolah yang ditempuh ya, dia ditempatkan di situ. Ya, kalau Tendik skills-nya adalah dalam masalah keuangan, maka dia ditempatkan di bagian keuangan. Kalau kita kemampuannya dalam bidang multimedia, mungkin ditempatkan di bidang yang sesuai. Kemudian yang kedua itu adalah amanah di dalam menjalankan tugas. Nah, oleh karena itu ya, sebelum yang terakhir ya, saya juga mengingatkan kepada diri kami pribadi ya, di antara penyakit kita itu adalah terkadang kita itu menuntut hak-hak kita ya, hak-hak kita itu ingin dipenuhi secara sempurna, tetapi kalau kita melakukan kewajiban ya, kita terkadang melakukan kewajiban itu secara asal-asalan. Maka ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cela ya di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Siapa itu orang-orang yang curang? Yaitu ketika itu mereka menerima takaran dari orang lain, kalau mereka itu sebagai pembeli, ya mereka itu pengennya takarannya itu harus penuh ya. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, nggak boleh kurang. Ya, tetapi kalau posisinya dibalik, mereka sedang sebagai penjual dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka itu berusaha untuk ngurangi takarannya ya supaya ini ya. Jadi meskipun ayat ini berbicara tentang jual beli, tetapi para ulama kemudian mengeneralisir ya bahwasanya ini adalah sifat tercela yang yaitu kepada orang-orang yang apabila mereka itu nuntut hak ya, itu mereka pengennya haknya itu dipenuhi secara penuh ya, tetapi kalau masalahnya itu adalah berusaha untuk melaksanakan kewajiban ya, mereka berusaha untuk ngurang-ngurangi ya. Jadi kalau misalnya harusnya itu pekerjaannya diselesaikan dengan teliti, pekerjaannya diselesaikan dengan dalam bentuk yang terbaik, itu mereka mengerjakan secara asal-asalan, asal jadi, asal setor, asal submit ya. Maka ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala cela. Nah, ini dari yang tadi saya sampaikan, maka ini adalah take home message yang bisa kita ambil ya, bahwa kalau kita mengkaji Al-Qur'an ya, bagaimanakah hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban pegawai karyawan, ya maka kita bisa mengetahui bahwa menjaga produktivitas itu tidak hanya berlaku khusus
selama bulan Ramadan. Ya, akan tetapi sepanjang tahun, ya, karena menjaga produktivitas itu adalah bagian dari bagaimanakah kita sebagai seseorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki sifat amanah di dalam bekerja. Nah, seharusnya karena tadi ya menjaga amanah itu adalah di antara bentuk ibadah, maka seharusnya di bulan Ramadan semangat bekerja kita itu lebih meningkat ya dan bukan sebaliknya. Karena menjalankan tugas kewajiban itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di bulan Ramadan ini ya ibadah itu Allah beri balasan, Allah berikan ganjaran itu berlipat-lipat ya, sehingga ini di antara hal yang perlu kami sampaikan ya, mengapa di bulan Ramadan itu seharusnya ya kita ya semakin produktif bekerja. Tentunya kita selalu berusaha untuk memperbaiki ya niat kita di dalam bekerja ya, jangan sampai kita niatnya itu melenceng ke kanan dan ke kiri ya, bukan karena bukan dalam rangka ibadah atau niat-niat yang benar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Dr. Hengki ya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih kepada Prof. Ova, kemudian jajaran Dekanat FKKMK UGM atas kesempatan yang diberikan, dan kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu kami ya di forum Pasinaon PW Ulang Luhur ini kalau ada banyak kesalahan. Waktu dan tempat kami kembalikan. Monggo. Terima kasih Dr. Saifuddin Hakim ya. Ini juga sangat inspiring, mengingatkan kita semua untuk selalu meluruskan niat. Niat itu harus baik ya, supaya nanti hasilnya baik juga, dan juga tadi untuk selalu menjaga amanah ya. Kita tidak boleh mengkhianati amanah yang telah diberikan ya, baik selaku dosen, tendik, mahasiswa, dokter ya. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita dan apapun yang diamanatkan kepada kita, itu harus dikerjakan sebaik-baiknya. Ya, ini tadi tausiahnya diberikan dengan sangat tepat waktu ya, baik oleh kedua narasumber, tetapi kayaknya kurang afdol kalau tidak ada sesi diskusi sebentar saja. Ini ada pertanyaan dari Dr. Edi Supriyadi kepada Dr. Gofir. Apakah yang dimaksud dalam puasa tadi itu adalah puasa yang intermittent? Monggo Dr. Gofir. Ya, terima kasih Dr. Hengki. Jadi puasa dalam tuntunan agama Islam adalah intermittent fasting, fasting intermittent, artinya ada periode berpuasa dan ada periode berbuka puasa dan bisa menjalankan makan minum seperti biasa. Sehingga fasting ya. Sejak subuh, imsak subuh, kemudian sampai maghrib itu periode puasa. Nanti maghrib sampai imsak kembali itu periode boleh makan. Jadi masuk intermittent fasting intermittent. Jadi tidak puasa sehari penuh gitu loh, puasa sehari penuh. Ya, masuknya intermittent ya. Nah, kemudian apakah ada kondisi tertentu dalam berpuasa agar tercapai kondisi sel, hormon, atau neurotransmitter berespon? Sebagaimana tadi yang dijelaskan Dr. Gofir. Ya. Apakah ada kondisi tertentu? Kondisi tertentu itu dari ini pertanyaan yang cukup cukup bagus. Jadi sebenarnya ini kan secara umum di tingkat sel jadi perbaikan neurotransmitter dan sebagainya. Kalau pada penelitian yang sebelumnya itu di penelitian terbaru pada uji hewan juga yang dilakukan oleh Institute of Psychiatric Psychology and Neuroscience pada King's College London, ternyata ditemukan bahwa intermittent fasting itu efektif untuk memperbaiki long term memory dan juga memperbaiki fungsi neuron hipokampus pada mice. Sehingga ini diharapkan juga nanti akan mencegah terjadinya cognitive decline atau cognitive impairment pada manusia atau older people dan sebagainya. Jadi di sini ini secara umum sekali ya kondisi
Tentunya saya tidak mendapat referensi pada kondisi-kondisi khusus, misalnya pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis atau penyakit tumor dan sebagainya. Terima kasih Dokter Gofir atas penjelasannya. Kemudian mungkin saya bertanya kepada Dokter Saifuddin Hakim ya. Ini tadi kan kalau kita tanda tangan kontrak kinerja itu kan ada target-target yang harus tercapai. Nah, bagaimana ketika kita sudah berusaha keras untuk mewujudkan target tersebut, tetapi kemudian targetnya tidak tercapai. Nah, ini bagaimana Dokter Saifuddin Hakim menurut kacamata Islam? Ya, tadi saya sampaikan kalau kita itu membuat suatu kesepakatan atau kontrak kinerja itu memang itu pada hakikatnya kita harus melaksanakan itu ya. Sehingga ada dua kondisi di sini. Pertama adalah sebetulnya kita itu bisa mencapai hal itu. Hanya karena kita itu males-malesan ya, demotivasi istilahnya, kemudian kita ya sengaja ya untuk tidak memenuhi perjanjian yang kita buat, maka itu tidak boleh ya, karena tidak ada udzur secara syar'i. Akan tetapi apabila kita sudah berusaha secara maksimal ya, akan tetapi ternyata ada udzur ya, ada kondisi yang kita tidak bisa antisipasi ya, maka selama maaf, ini tadi saya lupa belum unmute ya. Jadi saya sudah menjawab tadi. Ya, jadi intinya untuk kita ada dua kondisi di sini. Yang pertama itu adalah kondisi di mana kita tidak ada udzur, kita tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Sebetulnya kita bisa mencapai target tersebut, kita bisa mencapai kinerja sesuai yang kita janjikan. Ya, akan tetapi kita secara sengaja kita terdemotivasi, kita males-malesan ya. Ya harusnya kita bisa melakukan, kita tidak melakukan tanpa alasan apapun, kita sehat ya, kita tidak sakit dan seterusnya. Maka hal ini tidak boleh ya, dan itu adalah termasuk khianat di dalam amanah. Tetapi ada kondisi yang kedua, yaitu kita sudah berusaha melaksanakan secara maksimal sesuai dengan kemampuan kita ya, akan tetapi ada hal-hal yang ada di luar perhitungan kita sehingga target itu belum tercapai ya. Misalnya kita mau melakukan penelitian, kita sudah janji mau melakukan penelitian tertentu ya, akan tetapi kemudian terdampak pandemi ya, maka itu sesuatu hal yang ada udzur di situ. Sehingga kalau dalam kondisi yang kedua itu itu tidak masalah ya, tidak mengapa, karena kita sudah berusaha secara maksimal. Yang tidak boleh adalah kita seharusnya bisa, kita tidak ada halangan apapun, tetapi kita sengaja untuk tidak memenuhi perjanjian yang sudah kita sepakati. Tipsnya adalah kita ya kalau kontrak kinerja minimalis tetapi terpenuhi, itu kalau saya ya. Jadi kalau minimalnya ya, karena lebih baik melampaui daripada sudah janji 4 publikasi tetapi ternyata 1 ya, jadi ya minimal 1. Kalau lebih kan alhamdulillah ya, kalau lebih kan nilainya bagus. Janjinya 1, publikasinya 4, itu kan berarti nanti nilainya bagus ya, Prof. Ova. Ya. Ya, tapi kalau Dr. Saifuddin Hakim ini selalu terpenuhi target-targetnya. Saya lihat dari publikasinya luar biasa ya, banyak sekali. Semoga makin produktif, Dok. Ya. Ya, amin, Dok. Ya, terima kasih atas paparan dari kedua narasumber dan juga diskusi yang sangat menarik. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri acara Pasinaon Piwulang Luhur yang luar biasa ini. Sebelum penutupan, akan dibacakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Abdul Gofir. Monggo Dok, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini mendapat barokah dan manfaat bagi kita. Marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Qur'an liridho illahi wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamid Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami hendak memohon ridho-Mu dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah semua langkah, ikhtiar dan amaliyah kami, dan jadikanlah itu semua tercatat sebagai ibadah dan nilai ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan dan tali silaturahim di antara kita. Janganlah Engkau membiarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikanlah perbedaan itu rahmat bagi kami dan kami bisa saling menghargai dan saling bertoleransi. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat dalam pengabdian dan pengembangan FKKM UGM tercinta dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, Ya Allah, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa kami. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Qafir atas pembacaan doanya. Tibalah kita kepada penghujung acara ya, penutup karena keterbatasan waktu. Saya selaku moderator mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Namun sebelum saya tutup, izinkanlah kami untuk menyampaikan pantun lagi. Kali ini versi WDPP ya, ini bidang penelitian. Kalau tadi KAS ya, sekarang penelitian. Gerbong terdepan namanya lokomotif. Shinkansen Jepang sangat terkenal. Puasa sebulan lamanya makin produktif. Dikala luang submit jurnal internasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.